Oke, sekarang kita masuk ke hukum dasar kimia yang kedua. Ini harus agak-agak diperhatikan ya. Hukum yang kedua itu namanya hukum pro. Hukum pro itu nama lainnya hukum perbandingan tetap. Apa sih yang dimaksud dengan hukum perbandingan tetap itu? Hukum perbandingan tetap menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa itu akan selalu tetap. Kalian udah tahu kan maksudnya gimana? Misalnya ada H2O. Nah, perbandingan massa H dan massa O dalam satu senyawa yang sama itu akan selalu tetap. Begitu ya. Nih, kita langsung aja deh ke clue-nya. Jadi, kalau misalnya dalam soal itu hanya membicarakan satu jenis senyawa, misalnya hanya H2O saja, CO2 saja, atau hanya NH3 saja, berarti itu ada kemungkinan dia soal tentang hukum perbandingan tetap. Gitu ya. Yang kedua clue-nya, biasanya dalam soalnya itu ada perbandingan massa dari unsur-unsur dalam satu senyawa. Misalnya tadi H2O gitu ya. Ada perbandingan massa unsur H dan massa unsur O. Misalkan perbandingannya berapa banding berapa. Berarti itu ada kemungkinan dia soal tentang hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, kalau ada massa zat yang dipakai untuk bereaksi, misalnya hidrogen 1 gram direaksikan dengan 10 gram oksigen. Nanti ditanya, massa zat yang tersisanya berapa, hasilnya berapa, dan seterusnya seperti itulah. Ya, jadi kalau ada massa zat yang dipakai bereaksi atau massa zat sisa atau ditanyakan massa zat tersisa, massa zat bereaksi, massa zat dihasilkan, ada kemungkinan itu soal tentang hukum perbandingan tetap. Jadi memang agak bervariasi soalnya dan yang diketahuinya untuk hukum ini, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh supaya lebih jelas. Contoh misalnya, ada soal seperti ini. Perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa CO2 adalah 3:8. Soalnya tentukan yang pertama, gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen. Yang kedua, jika 6 gram karbon direaksikan dengan 12 gram oksigen, adakah unsur yang tersisa? Tadi ya, sisa ini ditanya. Dan berapa gram karbon dioksida yang terbentuk? Yang terbentuk itu ditanya. Oke, dan yang terakhir yang C, berapa gram karbon dan oksigen yang harus direaksikan untuk membentuk 33 gram senyawa karbon dioksida? Oke, langsung kita jawab. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu kan hanya perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa CO2. Berarti C banding O untuk membentuk CO2 itu 3:8. Hanya ini yang diketahui, gitu ya. Sekarang yang ditanyakannya tadi sudah di mention sama ibu kan ya. Gram karbon yang bereaksi dengan 24 gram oksigen. Jika ada 6 gram karbon tambah 12 gram oksigen, sisanya berapa dan siapa dan berapa, CO2-nya yang dihasilkan juga berapa. Dan yang ketiga, berapa gram karbon dan oksigen untuk membuat 33 gram karbon dioksida. Oke, sekarang langsung kita jawab ya. Seperti yang sudah tadi kita tulis, bahwa perbandingan C dan O dalam senyawa CO2 itu 3:8. Langkah pertamanya berarti kalian tulis dulu perbandingan karbon dan oksigen serta karbon dioksidanya. C-nya 3, O-nya 8, karbon dioksidanya berapa nih? Sesuai dengan hukum kekeralan massa, kalau C-nya 3, O-nya 8, CO2-nya harus 3 tambah 8. Karena C dengan O direaksikan menjadi, kan gitu ya. Berarti 3 ditambah 8 hasilnya 11. Yes, that's right. Oke, langsung sekarang kita jawab yang A. Yang A jangan lupa, dia menanyakan berapa sih gram karbon yang dibutuhkan jika kita mereaksikan 24 gram oksigen, gitu ya. Nih, yuk. Berarti langsung kita masukkan ya. Perbandingan karbon dan oksigen itu harus selalu 3:8 kan menurut hukum pro.
selalu tetap perbandingannya. Berarti 3:8 itu harus sama dengan atau harus tetap dengan berapa gitu kan ya, gram karbonnya yang ditanyakan dibagi 24 gram oksigen, kan gitu. Nah, berapanya ini boleh kita simbolkan sebagai X. Gitu ya. Kan tadi berapa gram karbon yang harus direaksikan dengan 24 gram oksigen. Kita lanjut, berarti 3/8 sama dengan X/24. X-nya tinggal dikali silang gitu kan ya. Berarti awalnya kan 8X sama dengan 24 dikali 3. Hasilnya 72. Oh, berarti X-nya sama dengan 72/8. Hasilnya berapa tuh? 9 gram. Sip. Jadi, kalau kita punya 24 gram oksigen, kita harus punya 9 gram karbon untuk membentuk karbon dioksida. Kalau bukan 9 dan 24 atau 3:8, maka tidak akan jadi karbon dioksida. Seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjut yang B. Kalau yang B, ini kan pertanyaannya, jika ada 6 gram karbon direaksikan dengan 12 gram oksigen, maka apakah ada unsur yang bersisa dan berapa CO2 yang terbentuk? Berarti di sini kita harus nebak dulu atau kita harus berpikir dulu siapa yang habis dan siapa yang bersisa. Gimana cara kita tahu siapa yang habis dan siapa yang bersisa? Berarti kita harus cek. Kita coba-coba dulu nih. Berapa sih massa oksigen yang dibutuhkan jika karbonnya semuanya habis bereaksi? Artinya 6 gram karbon ini kita reaksikan semua nih. 6 gram karbon ini kita reaksikan semua. Berarti kita butuh O-nya berapa banyak? Gitu ya. Ingat bahwa perbandingan C dan O dalam CO2 itu harus selalu tetap, yaitu 3:8. C dan O dalam CO2 harus tetap 3:8. Berarti 3/8 gitu ya. Banding itu sama dengan per, rasio itu sama dengan per, gitulah ya. Oke. Kalau misalnya C-nya habis, berarti kan massa C yang digunakannya 6 gram nih. Kita masukkan ke sini dong. C-nya berarti 6. O-nya berapa? Kita belum tahu. Makanya kita cari di sini. O-nya kita misalkan sebagai X. Jadi nanti hasilnya kan 3X gitu dulu ya. Sama dengan 8 kali 6. Atau boleh juga kita tulis 8 dikali 6/3. Terus tinggal kita coret sekarang. 6 dan 3, 1 dan 2. 8 dikali 2, 16 gram. Nah, kalau massa oksigennya 16 gram, apakah kita punya? Oh, ternyata tidak memenuhi. Kok tidak memenuhi? Kan kita hanya punya 12 gram oksigennya. Kalau kita pakai karbonnya 6 gram atau semuanya kita habisin karbonnya, maka kita butuh oksigennya 16. Punya nggak kita 16? Nggak punya. Berarti C tidak mungkin habis. Maka siapa yang bakalan habis? Langsung deh kita cari. Kita cek kalau O-nya yang habis. Ingat, perbandingan C dan O dalam CO2 harus tetap 3:8. Kalau O-nya habis, berarti kita pakai semua nih 12 gram O tuh. Berarti tulis dong di sini 12 gram. Gitu kan ya. Massa C-nya berapa banyak? Kita simbolkan sebagai Y misalnya. Oke, tinggal dihitung lagi. Kita hitung Y-nya jadi berapa? 12 dikali 3 dibagi 8 gitu ya. Berarti ini kan bisa dicoret nih. Misalnya dibagi 2 misalnya gitu ya. Di sini 6, di sini 4, bisa dibagi 2 lagi, 3 dan 2 kan gitu ya. 3 dikali 3 9 dibagi 2 4,5 gram. Oh,
Kalau misalnya oksigennya semua habis bereaksi, maka kita butuh massa karbonnya sebanyak 4,5 gram. Kita punya nggak karbon 4,5 gram? Punya ternyata, karena kita punyanya berlebih nih, 6 gram. Oh, berarti yang ini yang memenuhi. Kalau begitu, jadi massa karbon yang digunakan itu sebanyak 4,5 gram. Massa oksigen yang digunakan sebanyak 12 gram gitu ya. Jadi ingat nih, ini oksigennya karena semuanya habis 12 gram. Ini karbonnya 4,5 gram. Ingat, sesuai dengan hukum kekekalan massa, kalau C-nya 4,5, O-nya 12, berarti CO2-nya yang terbentuk tinggal dijumlah 4,5 tambah 12, 16,5 gram. Dengan sisa massa karbonnya sebanyak 1,5 gram. Begitu cara menjawabnya, ya. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir pertanyaannya, berapa karbon yang dibutuhkan dan berapa oksigen yang dibutuhkan kalau kita ingin membuat CO2 sebanyak 33 gram. Mudah, tinggal kita masukkan lagi perbandingan karbon, oksigen, dan karbon dioksidanya. 3:8:11 yang tadi di atas sudah kita tuliskan. Ya, sekarang kita tinggal lihat. 11 ke 33 itu digimanain sih? Tinggal dikali kan ya, ini cuma bisa kali atau bagi ya. Tinggal dikali 3, kan gitu dong. 11 ke 33 berarti dikali 3 kan? Berarti jumlah atau massa oksigennya juga tinggal 8 dikalikan 3. 8 dikali 3, 24. Ini pun sama. 3 tinggal dikali 3, jadi 9. Sekarang berarti karbon yang dibutuhkan itu harus 9 gram gitu ya. Oksigen yang dibutuhkan harus 24 gram. That's it. Selesai. A, B, dan C. Oke. Diulang-ulang lagi, mungkin harus ada beberapa kali pengulangan sampai kalian bisa lancar untuk hukum yang kedua ini. Tapi yang jelas, prinsipnya pegang yang tadi. Kalau perbandingan unsur dari satu senyawa itu selalu tetap. Jadi selalu pakai perbandingan unsurnya itu. Oke. Terima kasih, semoga kalian paham.